white chocolate sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Kita ke diskusi pertama Kompas Petang. Rektorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta akhirnya buka suara menjawab berbagai tudingan tentang keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mulai dari ijazah dicetak di Pasar Pramuka hingga skripsi Jokowi yang disebut Roy CS tidak dilengkapi lembar pengesahan. Kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Yang meragukan itu yang mestinya punya lu asli atau punya kamu palsu. Serangan melalui tulisan yang dituangkan Roy Suryo CS melalui buku Jokowi's White Paper akhirnya membuat pihak UGM buka suara. Melalui channel YouTube-nya, Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Rektor Wening Udasmoro, dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menjawab ijazah Joko Widodo. Dalam podcast yang berdurasi 33 menit ini, Dekan Fakultas Kehutanan menjawab tudingan Roy Suryo soal skripsi Jokowi yang tak dilengkapi lembar pengesahan ujian. Skripsi ini, dan skripsi itu jelas betul, tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pengujiannya. Ketika kemudian salah satu kuasa hukum dari Jokowi mengatakan, oh mungkin lembarnya copot. Atau letak di belakang, orang itu belum pernah bikin skripsi kan? Ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena ketergesa-gesaan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Kalau di skripsi itu nggak ada nilainya. Tapi kalau di berita acara pendaftaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, selain soal skripsi, Wakil Rektor UGM juga menjawab tudingan jika ijazah Jokowi adalah hasil cetakan di Pasar Pramuka. Menurut Profesor Wening, bila sebuah ijazah dipalsukan dan ada yang melaporkan, barulah pihak kampus akan bertanggung jawab. Sebagai contoh nih, misalnya, ada sebuah perguruan tinggi ternama misalnya ya, di Inggris atau di Amerika, gitu. Sebutlah Oxford misalnya. Terus kemudian ada seseorang itu yang memalsukan ijazah Oxford. Dan kemudian dipakai oleh dia dan kemudian orang percaya bahwa itu palsu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan Oxford. Misalnya terbukti bahwa seseorang itu melakukan pemalsuan dan itu mengatasnamakan UGM, ya UGM akan bergerak dari sisi hukum. Sementara itu, bagi pihak Roy Suryo CS, keyakinan mereka soal ijazah Jokowi yang dituding palsu sudah selesai melalui buku yang mereka buat. Namun, Rektor UGM justru meminta pihak yang memulai ragu atas keaslian ijazah Jokowi lah yang harus membuktikan keyakinannya. Persoalan ijazah ini sudah selesai, ya, karena kami bisa buktikan secara saintifik dan sudah kami tulis ya menjadi sebuah jejak abadi dalam bentuk buku Jokowi's White Paper gitu. Nah, rupanya ya dugaan saintifik saya itu sepertinya pihak-pihak yang melaporkan kami ini ketakutan. Keraguan itu dimulai dari mana gitu? Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sejak kasus ijazah Jokowi dilaporkan pada akhir April lalu, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka. Sementara saling klaim kebenaran hingga mencetak buku berisi kontroversi ijazah Jokowi semakin membuat kejelasan kasus ini tak ada ujungnya. Tim Liputan Kompas TV. Segala macam tudingan seputar ijazah hingga skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diragukan Roy Suryo CS akhirnya dijawab pihak Universitas Gadjah Mada lewat kanal YouTube. Apakah penjelasan pihak kampus ini mampu mematahkan bukti-bukti versi Roy CS yang dibeberkan dalam buku Jokowi's White Paper? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir terlapor dalam dugaan kasus pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Bung Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Makin baik, makin lucu.
Kita bahas nanti. Tahan dulu di situ. Saya juga memperkenalkan Anda satu narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Bung Ade dengan Tifal di sini apa kabar? Ya, Mas Tifal. Apa Mas Ade. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kita kali ini. Sudah keluar sebuah dialog diunggah melalui kanal YouTube UGM durasi 33 menitan. Menurut Anda itu sudah cukup terang menerangkan bahwa ya ini ijazah Pak Jokowi asli atau justru Anda masih meragukan hal yang lain? Ya, saya memang wajib untuk menjawab karena satu-satunya orang di luar Jokowi yang disebut dalam video 33 menit itu yaitu pada menit ke-31 lebih 7 detik adalah Roy Suryo. Nama Anda. Ya. Jadi gini, lihatlah bukan hanya videonya tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Baik jawaban dari Rektor UGM, ya Profesor Dr. Ova Emilia, maupun jawaban dari 3 orang itu, ya ada Prof. Wening, ada Rektor dan Dekan. Dan Dekan itu benar-benar menunjukkan sangat tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifal, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya ada soal yang ranah private dan kemudian ranah publik, ya mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Meskipun itu salah juga kalau mereka nggak menampilkan skripsinya. Bagaimana skripsinya itu ranah publik. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kami tulis di buku, ya, yang itu di sini ada foto langsung dari Pak Dekan Sigit Sunarta yang pada tanggal 24 Oktober 2022 ini benar dengan berani memamerkan fotokopi, cukup fotokopi nggak apa-apa, fotokopi ijazahnya Jokowi itu di Fakultas Kehutanan dan waktu itu ada wartawan Kompas ini. Oke, sehingga Anda menangkap kesannya ini apa kalau gitu? Ya berarti UGM ambigu, bahkan UGM itu bingung gitu loh. Sekarang mereka mengatakan kemarin sudah tidak ada lagi berkas di kami karena semuanya disita. Ini kan aneh gitu. Nggak mungkin UGM menyerahkan semuanya. Harus ada pertinggal. Satu lagi yang menarik dalam statement dari rektor, ya, yang khusus rektor sendiri bukan yang podcast, ya, itu pada menit ke-3 lebih 55 detik. Ini saya bacakan biar nggak salah, ya. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 85 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap desa merupakan ditandaskan oleh Ova. Tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Jadi ini UGM kesannya, ya Mas Tifal, dan itu ada di semua komentar, mau lari dari tanggung jawab. Tapi kan mereka sudah mencatat bahwa ada bukti bahwa dia datang sudah diterima dari pihak kampus, sudah mendapatkan ijazah juga saat wisuda. Makanya tadi Wening juga mengatakan gitu dengan contoh Oxford tadi kan. Iya. Nah, jadi ini mau ada skenario, Mas Tifal. Oke, UGM mau mengakui kalau itu biar. Tapi setelah itu yang diteliti oleh kami adalah ijazah palsu yang mungkin dibuat oleh Jokowi di tempat lain dan UGM tidak mau bertanggung jawab terhadap itu. Tapi itu pun sudah kami jawab semua dalam buku Jokowi's White Paper dan ini detail sekali dalam buku ini bahwa 99,9% skripsi dan ijazah Jokowi adalah palsu. Harusnya kami bisa mengundang dari pihak UGM tapi sampai dengan saat ini belum ada perkenan dari pihak UGM untuk Ayo diskusi UGM, kami soal ini. So kalau begitu menurut Anda Bung Ade, karena ada pertanyaan juga begini Bung, kenapa kemudian dibuat dalam bentuk video rekaman dialog, kenapa tidak dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh wartawan? Akhirnya kan ada kesan bahwa ini sengaja tidak dibuat secara terbuka. Anda menangkap kesan itu juga? Jadi gini Mas Tifal, saya tanggapin Bang Roy terkait bahwa otoritas ini ada selalu disampaikan dalam setiap narasi Bang Roy ini. Bentar, ini Bang Ade. Tunggu dulu, kasih kesempatan Bang Ade dulu, silakan. Otoritas dan legal standingnya apa dulu nih Bang Ade nih, selaku apa? Seolah-olah bahwa otoritas. Iya ngomong aja, nggak ada standing, nggak ada legal standingnya. Nah pertanyaannya, legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja, ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Roy tahan dulu. Anda tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Roy, jelas S1 dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam rekaman itu dan satu-satunya orang yang. Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah, bukan tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Roy. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade, silakan. Dengerin penjelasan yang Bung Ade, silakan. Warung kopi ini jelasin aja. Menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan
Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Nggak usah saya anggap. Nggak, kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM, bukan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu, Mas Roy? Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul. Itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik? Loh, jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun, kecuali ya UGM sudah menyampaikan, kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu, karena itu adalah lembaga terkait atas pelaporan Pak Joko Widodo. Gitu loh. Sehingga video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya? Dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan Roy Suryo CS ini? Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga. Bukan. Ya kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya lulusan UGM. Apapun mau lulusan UGM atau tidak, Bang Roy, Anda tidak mewakili UGM, Mas Roy. Mas tidak mewakili. Apalagi Anda, bukan siapa-siapa. Rektor, dekan Fakultas Hukum itu berbicara bukan sebagai pribadi. Tapi bentar. Ini dulu nih gak ada gunanya. Bung Roy. Gini, Ade ini ya, satu bukan kuasa hukumnya Jokowi, ya, dia bukan kuasa hukumnya UGM. Apalagi bukan lulusan UGM. Jadi udahlah. Jadi saya nggak akan nanggepi karena ini nggak ada gunanya, nggak ada nilainya apa-apa. Kecuali kalau lawan bicara saya adalah orang UGM. Itu mahasiswa, ya kan? Orang yang tidak ada hubungannya juga mengungkit-ungkit ijazah. Udah, ini jatah saya bentar. Saya sekali lagi jadi wakil bahwa seharusnya kami sudah harusnya bisa mengundang pihak UGM. Ya udah, pas lucu aja lah. Kalau UGM nggak datang, tampilin dong yang bisa wakil UGM. Kita kembali lagi ke poin diskusi kita sekarang. Yang juga yang diangkat oleh pihak UGM dalam video itu adalah masalah lembar pengesahan yang Anda dan teman-teman permasalahkan. Persoalannya, mereka bilang lembar pengesahan itu kalaupun nggak, lembar pengesahan skripsi maksud saya, itu tidak diperlukan selama masih ada berita acara dan ada nilainya. Menurut Anda sudah cukup? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Sedikit konyol itu. Ditahan dulu ya. Coffee sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido, do. Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approve Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Maxim tapi gak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost. Bikin lo on terus. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana?
Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Baru Mama Lime Grade pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesal. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Makan apa, Pak? Gigi palsuku. Mau nasi uduk? Kacang dan ikan terinya keras. Tanpa Poliden nggak bisa. Poliden perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Luwak white pepper sugar dulu. Wah. Rendah gula. Nyaman diminum. Mas Roy, Dekan bilang begini dalam video ya, soal lembar pengesahan dalam skripsi itu bukan semata-mata jadi syarat bahwa dia lulus di situ. Yang penting selama ada lembar pengesahannya, selama ada berita acara dan nilainya di situ, ya disitulah tolok ukur bahwa dia sah lulus di situ. Satu, ya, kalau itu memang ada, berita acara itu bukan ranah pribadi. Ya, saya paham betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya termasuk yang merancangnya, saya termasuk yang buat naskahnya, dan saya wakil resmi waktu itu ketika membaca itu. Satu, itu tidak termasuk pasal 17 yang dikecualikan di huruf G atau H. Dan bahkan di pasal 18-nya ada tertulis bahwa di pasal 18 itu kalau itu pernah dipakai untuk pejabat publik itu berarti dilepaskan dari pengecualian. Jadi di sini sudah jelas semuanya itu dilepaskan di pengecualian. Nah, yang kedua, dengan tidak ditampilkan juga ketika pada video sepanjang 33 menit itu, di Bareskrim juga tidak ditunjukkan. Padahal katanya Bareskrim menampilkan semuanya waktu itu. Jadi ada yang disembunyikan, gitu. Atau ada yang baru dibuat. Ya, kalau tuduhan yang lebih saklat, ada yang baru dibuat ketika kemudian kami menemukan poin-poin itu. Makanya kami itu masih menyimpan sekarang beberapa hal yang tidak ada kemarin itu dan tidak akan kami katakan. Nanti kalau kami katakan dibuat lagi nanti. Gitu. Ada kesan bahwa Anda membesar-besarkan hal yang kecil sementara UGM saja tidak mempermasalahkan hal itu. Itu penting, Mas. Yang namanya lembar pengujian, ya, itu harus ada. Lembar berita acara itu adalah pengesahan saja atau misalnya statusnya. Tapi kalau di dalam, anggaplah ini sebuah skripsi, di situ tidak ada lembar pengujiannya. Aneh. Dan kemudian yang dicontohkan oleh seseorang itu ada yang mencontohkan, ada banyak yang begitu. Contoh kok yang salah, contoh itu yang benar. Ya, kalau misalnya ada puluhan skripsi yang mungkin tidak ada itu, mungkin itu adalah skripsi yang mungkin masih menjadi arsip atau apa. Tapi yang benar seharusnya yang dikumpulkan di dekanat atau direktorat itu harusnya skripsi, dan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu skripsi yang ada di UGM, itu begitu yang benar. Jangan contoh yang tidak benar. Selain kemungkinan ada Alpa di situ tersilap, dan itu kan eranya saat itu kan Alpa berarti nggak lulus dong. Ini aneh nih, saya sedih banget ya. Kalau UGM kemudian ada kan video itu mengatakan jangan dinilai kondisi dulu dengan kondisi sekarang. Iya, tapi yang namanya status, yang namanya keabsahan, yang namanya kemudian nama besar UGM, jangan kemudian dikecilkan nama besar UGM dengan kealpaan, atau kehilangan, atau baru dibuat sekarang. Itu loh. Jadi video sepanjang 33 menit itu, sekali lagi saya katakan ya, itu justru menjatuhkan citra UGM. Lihat aja komentarnya ya, yang ada di situ, dan semakin membuat buku kami, Jokowi's White Paper ini, itu membuat makin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Saya kasih kesempatan Bung Ade, tapi jangan dipotong-potong nanti omongannya Bung Ade ya, Bung Ade. Dengan alasan-alasan tadi, Bung Ade, menurut Anda masuk akal atau tidak? Lucu-lucuan aja ini. Ya, jadi kalau terkait UGM sudah menyampaikan sebagai otoritas kepada publik bahwa kemudian UGM menjawab itu bukan menjawab selaku pribadi mereka. Itu menjawab secara kelembagaan pendidikan. Artinya kami sangat respect dengan hal itu. Artinya ini sudah mulai kelihatan, Mas Tifal, bahwa apa yang disampaikan UGM, mekanismenya seperti apa, hingga jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, mulai dari perkuliahan sampai dengan yang namanya KKN, sampai dengan dia diwisuda dan mendapatkan ijazah yang sah.
Karena begini, Bang Tifal, yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli apa palsu, itu adalah UGM. Ya ini sebagai otoritas. Kaset rusak diputar gini terus. Dia yang mencetak, ya kan? Yeah. Dan cetaknya itu nggak mungkin satu, pasti sama dengan seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo. Jadi ginilah, maksud saya apapun yang dibantah oleh Bang Roy, ya toh pasti akan timbul juga di pengadilan nanti di perkara ini. Tapi juga begini, sorry saya potong. Karena begini juga, selain masalah lembar pengesahan skripsi, yang juga saya cermati adalah masalah ijazah yang berkali-kali ditekankan dalam video itu. Tapi yang menariknya adalah saat rektor menjelaskan tidak menerangkan langsung tegas itu asli atau tidak, tapi autentik. Menurut Anda itu hal yang sama atau yang berbeda? Ya, memang karena berbicara ijazah itu autentik, Pak. Itu autentik. Berarti keterangan asli. UGM itu adalah otentik. Nah, keterangan puslapor itu identik. Gitu loh. Dan Anda meyakini bahwa otentik itu adalah asli, begitu ya? Palsu, jadi gini Mas Tifal, biar pengertiannya saya ambil dari pengertian hukum gitu loh. Kalau berbicara palsu atau asli, ya ini biar Mas Roy juga tahu. Kalau bicara palsu atau asli, tentu ada dua. Ada yang asli, ada pembandingnya yang palsu. Nah, yang mana yang palsu dan mana yang asli? Mana semuanya? Gitu loh. Jadi gini Mas Tifal, jadi jangan kita juga tersesat di dalam keterangan-keterangan Bang Roy. Apa yang disampaikan Bang Roy, kalau itu adalah sebuah kebenaran, nanti kita buktikan di pengadilan. Saya respect dengan Bang Roy ini, Mas Roy ini. Nah, kalau memang dia peneliti dan bisa meneliti betul-betul nanti di peradilan. Pada saat sudah ditunjukkan keasliannya. Ditambah lagi. Kemudian berbicara kembali, saya jawab buku. Kalau berbicara buku, ya kan, saya pembaca buku. Saya bukan pembuat buku, tetapi ya saya langsung buat aja. Kita tunggu bukunya. Buku. Tunggu ya. Ayo kita buku jawab dengan buku. Komprehensifnya apa? Ya. Dan buku harus tidak dia mengurangi bias. Artinya itu buku jawab dengan buku. Apalagi gini Bung Roy. Apalagi gini, karena kan di saat di Bareskrim waktu itu Pak Jokowi kan langsung membawa ijazahnya di hadapan Bareskrim. Masalahnya adalah pembandingnya Anda tidak dibawa langsung nih fisiknya. Itu yang makin bertanya-tanya. Nah itu tadi Bung Ade gimana? Yang jelas adalah kami itu berani menampilkan ya ijazah pembandingnya tuh loud and clear ya. Bahkan analisis pun ada ijazah pembanding milik Fronojiwo, milik almarhum Hari Mulyono. Nih, ini ada di buku ya. Nanti silakan baca bukunya ya pemirsa Kompas TV. Ini misalnya miliknya Fronojiwo, misalnya almarhum Hari Mulyono tuh ada semua. Itu jelas betul. Ijazah yang diperbandingkan oleh Bareskrim itu tidak jelas, goib, gelap, segelap SMK. Ya, gitu nggak ada ijazah nomor berapanya nggak ada. Nah artinya apa? Kami berani ini ya sebenarnya sekali lagi saya menyayangkan ya gitu pihak UGM. Saya nggak menyayangkan Kompas ya. Kompas pasti sudah berusaha mengundang UGM. Sekali lagi UGM nggak pernah mau datang gitu lah dalam acara-acara kayak gini dan hanya bikin podcast sendiri yang itu nggak jelas itu siapa dan lihat komentarnya. UGM lah yang harus menjawab ini. Saya karena menghormati kalau itu dan saya akan menjawab kalau itu yang tampil adalah seimbang atau sebanding minimal adalah UGM atau orang lulusan UGM ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah statement Ade ini ya kita dengarkan aja sembari senyum-senyum. Tapi kemudian gitu. Kalau dari diksi yang menegaskan bahwa lebih banyak pernyataan otentik ketimbang aslinya, menurut Anda asli tetap sama dengan otentik atau tidak? Memang itu hak UGM ya untuk menyatakan. Tapi yang jelas kalimat terakhir dari rektor yang menyatakan bukan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab yang bersangkutan itu sudah siap-siap. Kalau nanti ada fakta terbukti dan UGM mau buang badan. Ini siapnya mau arahnya kemana kalau gitu? Arahnya UGM mau buang badan dari kasus ini. Gitu loh. Itu urusannya Jokowi gitu loh. Kalau ternyata memang nanti ada ijazah palsu yang ternyata tadi ada liputannya dengan drone tadi dari Pasar Pramuka, bekas-bekas Pasar Pramuka, yang ternyata itu terbukti, nanti ada skenario baru, buktikan Mas Tio. Skenario baru bahwa ijazah itu hilang, dan begitu hilang, di print lagi, nah itu salah besar. Menurut Mas Roy, salah besar. Bung Ade, menurut Mas Roy, UGM coba buang badan, Anda sependapat nggak? Singkat saja. Oh tidak, justru dengan adanya acara UGM menjawab, itu gak ada nilainya terang di publik ya itu nggak ada nilainya. Pertama, yang kedua sumber primernya Bang Roy ini tidak ada. Gimana sumber primernya? Makanya baca buku deh. Sumber primernya jelas. Saya bicara jelas, skripsinya jelas. Lanjut Bang Ade. Ya, bahwa sumber primernya itu apa, dokumen asli dan data. Iya dokumen asli. Dapat atau hanya udah deh. Lain kali Kompas kalau dengan UGM deh.
Oke, nggak usah tanggapin. Kita hargai ya pendapat masing-masing. Silakan lanjut Bung Ade. Ringkasan atau kompilasi nggak ada legal standing. tidak ada. Komentar aja. Apalah, banyak sekali sumber-sumber yang dilewatkan oleh Mas Roy ini. Sehingga makanya ntar baca buku ya. Sampaikan Mas Roy ini saya menganggap baik itu menurut buku. Oke, nanti baca bukunya. Semua ada. Ya, semua ada jelas. Dan ini adalah saya potret sendiri. Dan sudah ada penjelasan dari UGM, tapi yang jelas proses hukum masih tetap berjalan. Oh, nggak apa-apa, proses hukum berjalan. Terima kasih. Dan jelas, dan ini saya waktu itu ada di UGM. Baik. Bukunya, skripsinya saya pegang, dan kalau kemudian tiba-tiba UGM mengatakan lembar pengujiannya ada, itu berarti palsu atau dibuat baru lagi. Bung Ray, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bung Ade, terima kasih sudah mau berpendapat dan berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Dan satu diskusi lain akan kami hantarkan untuk Anda selepas jeda bersama Cindy Permadi. Usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer berharap amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Istana menegaskan Presiden tidak membela bawahannya yang terlibat korupsi. Tetap di Kompas TV.